Percakapan via telepon antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden Rusia Vladimir Putin membawa kekhawatiran bagi Eropa. Bagaimana tidak? Percakapan Trump-Putin tersebut membahas soal penyelesaian konflik Rusia dan Ukraina. Mengapa Eropa khawatir atas pembicaraan Trump dan Putin? Trump baru saja melakukan panggilan telepon dengan Putin pada Rabu 12 Februari 2025. Salah satu isu penting yang mereka bicarakan ialah keinginan untuk bertemu dan segera memulai diskusi untuk mengakhiri perang di Ukraina. Yang pasti, keduanya juga berbincang mengenai kekuatan negara masing-masing dan manfaat besar yang akan mereka dapatkan suatu hari nanti jika bekerja sama. Karena itu, Trump bilang Putin sepakat untuk menghentikan perang Ukraina-Rusia. And it's a ridiculous war, and it has to end. We had a good talk with President Putin. I had a good talk with President Zelensky, very good talk. And somebody said, I should have called Zelensky first. I don't think so. I mean, we have to find out whether or not Russia wants to make a deal. I know that Zelensky wants to make a deal because he told me that, but I now know that Russia wants to make a deal. Sementara itu, pada Kamis 13 Februari 2025, Trump bilang pihaknya akan melibatkan Ukraina dalam perundingan damai dengan Rusia. Trump menegaskan Ukraina akan mendapat tempat selama perundingan damai dengan Rusia untuk mengakhiri perang. Of course they would. I mean, they're part of it. We would have Ukraine, we would have Russia, and we'll have other people involved too. A lot of people, a lot of forks in the a lot of forks in this game. I'll tell you what, this is a very interesting situation, but the Ukraine war has to end. Sebagai langkah awal dalam perundingan ini, Trump telah meminta Menteri Luar Negeri Marco Rubio, Direktur CIA John Ratcliffe, Penasehat Keamanan Nasional Michelle Waltz, dan utusan khususnya Steve Witkoff untuk memimpin delegasi AS dalam negosiasi dengan Rusia. Di sisi lain, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan dalam percakapan antara Putin dan Trump, Putin mengundang Trump untuk mengunjungi Moskwa dan menyatakan kesiapan Rusia untuk menerima pejabat tinggi AS di ibu kota Rusia tersebut. Sementara Trump menyebut dirinya dan Putin akan saling berkunjung, namun belum ada kepastian mengenai waktu kunjungan tersebut. Trump menambahkan, kemungkinan ia akan bertemu tatap muka dengan Putin di Arab Saudi terlebih dahulu. Trump menyebut pertemuan itu akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Meski Trump telah menyebut akan melibatkan Kiev dan pihak-pihak lain, rencana perundingan ini ditanggapi beragam oleh sekutu Rusia dan AS. Pendekatan sepihak Trump kepada Putin yang disertai dengan konsesi-konsesi yang tampak pada tuntutan-tuntutan utama Ukraina menimbulkan kekhawatiran bagi Kiev dan sekutu-sekutu Eropa di NATO. Mereka khawatir Gedung Putih akan membuat kesepakatan tanpa mereka. Ya, Eropa layak khawatir. Pembicaraan untuk mengakhiri perang di Ukraina bisa saja akan bersifat sepihak dan merugikan Kiev. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan, kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina seharusnya tidak boleh dipaksakan pada Kiev. Menurutnya, tidak ada perdamaian yang dipaksakan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu mengatakan, pembicaraan antara Trump dan Putin membuat Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO menghadapi moment of truth atau momen kebenaran yang krusial. Dari perspektif NATO, AS dan Rusia secara bilateral telah memasuki fase penting tentang bagaimana mengakhiri perang di Ukraina. Sedangkan Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius menyesalkan langkah Trump. Menurutnya, Trump telah memberi konsesi kepada Rusia bahkan sebelum perundingan damai mengenai Ukraina dimulai. Sebagaimana Jerman dan Prancis, Polandia dan Inggris juga memiliki sikap serupa. Mereka menegaskan tidak ada perundingan damai tanpa melibatkan Ukraina dan Eropa. Dikatakan, Ukraina dan Eropa harus menjadi bagian dari setiap perundingan damai. Menanggapi kegelisahan mitranya,
Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan niat Trump untuk mengakhiri perang Ukraina bukanlah pengkhianatan terhadap Kiev. Senada dengan sekutu-sekutu Eropanya, Zelensky juga sepakat agar perundingan perdamaian mengenai perang Rusia-Ukraina harus melibatkan Ukraina dan juga Eropa. Bahkan Zelensky menyebut sangat penting bagi Eropa untuk memiliki tempat duduk di meja perundingan. Ia pun dengan tegas mengatakan bahwa Ukraina tidak akan menerima negosiasi perdamaian dengan Rusia jika AS tidak mengikut sertakan negaranya dalam perundingan. Зустрічі для нас пріоритет Україна-Америка, і тільки після таких зустрічей, після напрацювання плану, як зупинити Путіна, я вважаю справедливо тоді вже говорити з русскими. І для нас також дуже важливо, сьогодні ще це не звучить, але ми знаємо сигнали від європейців. Так. І вони знають моє відношення. Я вважаю, що за столом перемовин повинні бути і європейці, бо ми є частиною Європи, і ми будемо обов'язково членами Європейського Союзу. Для нас важливо, вони дуже багато допомогли. Tanggapan sebaliknya muncul dari Moskwa dan China. Menurut Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev, Eropa cemburu atas pembicaraan Trump dan Putin. Dari kacamata Moskwa, pembicaraan kedua pemimpin negara itu memperlihatkan bahwa kekuatan Eropa dalam hal ini NATO di panggung global telah melemah. Sementara itu, mitra dekat Rusia yaitu China mengapresiasi pembicaraan antara Trump dan Putin. Trump telah menyebut akan melibatkan Ukraina serta pihak-pihak lain dalam perundingan damai Kiev dan Moskwa. Namun Ukraina dan Eropa masih khawatir bahwa perundingan damai nantinya tak akan melibatkan mereka. Seperti apa perkembangan selanjutnya? Ikuti terus perkembangannya hanya di YouTube Kompas.com.